saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai metode penelitian studi kasus. Di antaranya, karakteristik penelitian studi kasus, perbedaan penelitian studi kasus, prosedur penelitian studi kasus, dan contoh judul penelitian yang menggunakan metode penelitian studi kasus. Karakteristik yang pertama adalah menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya. Keempat, menggunakan berbagai sumber data. Dan yang terakhir, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Selanjutnya adalah perbedaan penelitian studi kasus. Yang pertama, mengkaji kasus secara lebih spesifik. Yang kedua, menggunakan teori sebagai refleksi. Yang ketiga, bisa mengkaji satu orang, satu organisasi, ataupun satu kasus. Dan yang terakhir, peneliti bertindak sebagai pengamat yang menganalisis why and how dari suatu kasus. Dalam buku Dewi PR dan Hidayah SN tahun 2019 dipaparkan mengenai beberapa prosedur atau tahapan dalam penelitian studi kasus, yang mana meliputi 10 tahapan atau prosedur. Di antaranya 1. Pemilihan tema, topik, dan kasus. Tema, topik, dan kasus yang dipilih haruslah merupakan bagian dari pengetahuan atau body of knowledge pada masing-masing bidang yang diminati. 2. Pembacaan literatur. Peneliti hendaklah mencari literatur yang cocok, memadai, dan dari sumber yang terpercaya. 3. Perumusan fokus dan masalah penelitian. Perumusan ini bertujuan agar peneliti fokus dengan satu titik permasalahan atau batasan-batasan dalam penelitian. 4. Pengumpulan data. Umumnya, studi kasus menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. 5. Penyempurnaan data. Prosedur ini dapat dilakukan dengan membaca dan meresapi hasil dari penelitian dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. 6. Pengolahan data, bertujuan untuk memudahkan tahap analisis. 7. Analisis data. Analisis data bersumber dari transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar atau foto, catatan harian, dan lain sebagainya. 8. Dialog teoritik dan triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Dialog teoritik merupakan tahapan yang akan melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, sedangkan konfirmabilitas adalah kegiatan di mana peneliti melaporkan temuan penelitiannya kepada narasumber yang telah diwawancarai. 9. Simpulan hasil penelitian. Pada bagian simpulan, peneliti membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya dan mencantumkan implikasi teoritik. 10. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini harus bersifat benar dari subjek yang telah diteliti, berurutan, dan mengikuti metode ilmiah. Dari beberapa tahapan atau prosedur yang telah dipaparkan tadi akan berubah seiring dengan tujuan dan bahan dasar kajian yang disesuaikan dengan dinamika lapangan. Minat rumpun yang akan dikaji pun akan mempengaruhi beberapa langkah-langkah, maka diperlukan penajaman perumusan penelitian dengan penjajakan lapangan berdasarkan pada fakta, data, dan makna kajian yang akan diteliti. Materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode penelitian studi kasus. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.